kembali sekarang yang saat ini hadir di studio, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan yang ingin bertanya seputar kajian yang dibahas hari ini atau juga hal lain yang di luar dari bahasan yang harus direferensikan kepada Buya. Silakan, dengan siapa? Untuk menyebutkan nama dan juga asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sunata dari Cangko, Buya. Cangko. Ya. Alhamdulillah banyak pengetahuan yang kita terima. Mungkin dari Lail di sini, Buya, dikatakan malam. Yang mana? Itu di depan, di luar. Ya. Sunata ya. Iya. Sunata. Dari kata Alel di sini, mungkin saya agak melebar sedikit, Buya, maaf. Dengan satu firman Allah yang tertera dalam surat Hud, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang jadi pertanyaan itu dengan adanya hari-hari itu dalam Al-Quran 6 tapi kenyataannya 7. Kemudian nomor 2, wa kana arsyul alal ma, mohon pencerahan atau penjelasannya, Buya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah menyangkut tentang kosmologi ya. Saya tidak pernah memastikan visit tadi ayam itu 7 hari kita ini. Kalau hari kita ini adalah satu hari itu 24 jam. Dibagi 2, siang dan malam. Nanti mana yang lebih panjang, apa panjang siangnya, panjang malamnya, itu tergantung kepada posisi daerah di planet bumi ini. Ya kan? Kalau mataharinya ada sedang bergeser ke kutub utara, maka daerah yang ada di kutub selatan malamnya lebih panjang. Nah, kalau di khatulistiwa selalu stabil sepanjang tahun. Paling bergeser hanya 15 menit lah. Sekarang kita maghrib kita sebelum jam 6 sudah maghrib loh. Sudah, Bu ya. Ya, jam 6 kurang 7 menit ya. Bukan 59, Bu ya. 17.59 menit apalagi ya. Terus nanti sampai 15 menit sebelum maghrib. Jam 6. Nanti balik lagi. Akhirnya sampai jam 6 lagi, jam 6 lebih 1, jam lebih 2 gitu. Karena bergeser. Nah, itu hari. Kemudian hari yang kita maksud adalah ada 7 hari. Hari pertama Ahad, hari kedua namanya Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat namanya Arbi'a, hari kelima namanya Kamis, hari keenam hari kumpul namanya Jumat. Ya kan? Betul. Kemudian hari Sabat, hari pantangan. Itu adalah sekarang, baru ada sekarang, kita baru menyebutkannya. Sebelum ada bulan Hijriah, ada nggak Sabtu Minggu? Nggak ada. Hadisnya sudah nggak ada. Sebelum Nabi Isa lahir, ada nggak? Ya, Samedi, Dimanche, Vendredi, Friday, nggak ada. Thursday, nggak ada. Sebelumnya lagi yang nggak ada. Nah, sebelum Allah bikin langit bumi ada hari nggak yang nggak ada? Ya, jadi harinya orang Swahili di salah satu negara Afrika 1 minggu itu 4 hari loh. Kalau di Cina kuna 1 minggu itu 12 hari. Kalau di Jawa 1 minggu 5 hari loh. Kalau di penanggalan Masehi sama penanggalan Hijriah itu 7 hari.
Kita 5 hari kok. Apa itu? Pon, Wage, Kliwon. Nah ini gimana 7 hari nih, seminggu, sitet ayam nih. Iya. Jadi ini kan sesuatu yang di luar nalar kita, yang ngitungnya lain. Jangan dipaksakan harinya hari Sabtu. Ini 6 hari apa aja nih? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh jadi Tuhan bikin langit bumi ini dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya gitu. Ya enggak juga kok. Dan 6 itu simbol apa sih sesungguhnya? Yaumun itu apa artinya? Ya. Nah, saya kira kata-kata yaum sendiri di dalam Al-Quran sendiri juga situ relativitas hari itu sangat kelihatan sekali. Bahwa di dalam surat apa ya? Ya ruju ilahi fi kulli yaumin miqdaruhu Al-Fasana. khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi 1 hari yang disebutkan oleh Allah, harinya Allah itu sama dengan khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun. 1 hari berarti kalau 6 hari berarti 300.000 tahun, 300.000 tahun. Oke. Menurut teori Big Bang yang diumumkan oleh George Lemaitre bahwa terjadinya ledakan besar sehingga terciptanya galaksi-galaksi, planet bumi dan sebagainya, itu berapa? 4 miliar tahun lamanya. Berarti hampir-hampir sama segitu. Jadi berapa miliar? Jadi 3 miliar tahun, 3 miliar tahun. Begini, ketika kita menghitung hari kita di bumi, dikaitkan dengan benda langit lain seperti bulan. Ya. Kenapa kita kaitkan bulan? Karena bulan mengorbit kepada bumi dan bumi kita berputar. Dari kecepatan bumi berputar dan kecepatan bulan mengorbit sekitar bumi, berdasarkan kecepatan itulah kita menghitung waktu. Ketika tidak ada benda yang bergerak, semuanya stagnan, maka yang nggak ada waktu. Kalau bumi ini tidak berputar, ada besok enggak? Enggak ada. Ada kemarin enggak? Enggak ada. Nah, kenapa nanti di surga itu abadi dan tidak pernah berubah? Yang cantik ya cantik saja, yang enak ya enak saja. Ya. Bidadari cantik-cantik selamanya nggak tua-tua. Ya karena tidak ada yang bergerak, semua stagnan. Ya angger gitu. Nah itu. Nah kemudian setelah kita menghitung waktu dengan berdasarkan bulan, namanya Qomariyah. Karena jarak bulan dengan bumi sangat dekat sekali, maka akan berbeda dengan panjangnya waktu ketika kita kaitkan bumi dengan matahari. Karena jaraknya lebih jauh. Betul nggak? Jarak semakin jauh, maka putaran waktunya lebih panjang. Betul nggak? Makanya bedanya dalam tahun Hijriyah dengan tahun Masehi, bedanya berapa? 11 hari. Iya kan? Iya. Iya. Sehingga sekarang bulan apa nih? Maret. Maret tanggal berapa? 29. 29 Maret. Iya. Oke. 29 Maret sekarang kita bulan puasa pada tanggal 29 Maret.
Nanti 36 tahun kemudian kita akan mengalami bulan puasa pada tanggal yang sama. Maret ini. Siklusnya itu 36 tahun. Nah sekarang yang dimaksudkan dengan 6 hari apa? Ya bukan hari ini. Ya. Hari Tuhan yang ukurannya itu adalah 50. khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun. Cahaya. Ada salah satu bintang yang meledak, ya, itu namanya kematian bintang. Bintang itu juga matinya dengan meledak, lalu membuat planet-planet baru lagi. Itu radiasinya baru nyampe ke bumi itu 27 tahun yang lalu. Saking jauhnya kecepatan cahaya, bayangkan kecepatan cahaya itu 27 tahun. Seberapa jauhnya? Ya, kita bicara alam semesta ini. Gitu. Jadi artinya ketika kita memahami alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam itu artinya mesti kita pahami artinya 6 hari waktu Tuhan yang jumlahnya sekian ribu tahun cahaya. Artinya sangat panjang sekali. Bumi kita saja ini baru mendingin setelah 1 miliar tahun baru layak dihuni oleh makhluk yang hidup. Gitu. Kemudian ketika mengatakan arsyuhu 'alal ma, itu artinya bahwa ada teori, memang teori, tapi teori ini gagal karena dia tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan para ahli kosmologi tentang teori itu, bahwa disebut namanya teori nebular, bahwa alam semesta ini tercipta dari gas alam, dari uap, dari udara, ya, nebular, dari uap, dari air. Gitu. Tapi akhirnya gulung tikar yang masih bertahan itu teori Big Bang, sekarang masih bertahan. Itu dulu umat Islam terburu-buru mengiyakan, menyetujui teori nebular itu dengan dalil bahwa Allah mencipta langit bumi ini dari air, dari asap, ya. Ya. Dengan firman Tuhan, "Tsumastawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi tiya taw'an au karha qalata ataina ta'i'in." Ya. Tsumastawa ila sama, setelah kemudian Allah merampungkan langit itu sampai kelar jadi semuanya, ya. Saat itu wahya dukhanun, pada waktu itu berupa asap. Itu juga teori semacam itu. Kemudian lagi arsyu 'alal ma ini itu teori fisika, bahwa namanya air, gas alam semesta, gas kosmologi tidak seperti gas BBM ya lainnya. Gas itu termasuk helium dan sebagainya, itu gas kosmologi, itu beda lagi istilahnya. Ya memang kita sepakat yang paling berlimpah ruah alam semesta ini adalah oksigen. Kalau tanpa itu kita mati. Ya, oksigen itu apa? Ya air, oksigen itu kan.
Air kan H2O. Iya, jadi artinya arasnya Allah adalah di atas air, arsyu alal ma, ya artinya berlimpah ruahnya oksigen di alam semesta ini adalah sebagai bukti bahwa aras itu apa? Bagi saya aras itu bukan lempengan, bukan fisik seperti bangunan atap ini. Di mana atapnya? Ya, Nabi Muhammad ngetok-ngetok pintu, Jibril, Assalamualaikum. Terus siapa? Ini grendelnya gede apa pintunya matahari? Itu kan simbol-simbol. Jadi gini aja dah. Aras itu bagi saya, ketika otak kita berhenti, sudah tidak mampu lagi memikirkan seberang sononya lagi ada apa, seberang sononya lagi apa. Setelah sekian triliun cahaya, seberang sananya lagi mentok enggak? Kesananya padat atau kosong? Ditambah lagi 1 miliar triliun cahaya, masih sananya masih ada ruangan enggak? Udah stop, berhentilah. Anda sudah masuk wilayah aras Tuhan. Jadi apa aras itu adalah wilayah yang sudah di luar kemampuan kita memikirkan. Rabbul Arsyil Azim. Itu, makasih gitu aja. Ya. Baik, demikian Ustadz Muhammad Sunata dari Cangko. Tadi Buya sudah memaparkan tentang kosmos dalam Al-Quran, dan tentu saja sudah kita dengarkan penjelasannya begitu runut atau rinci. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.